Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, mari kita membaca doa awal perkuliahan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelompok 13 yang anggotanya terdiri dari 5 orang. Yang pertama Azka Rizky Rohimah, yang kedua ada Mahadewi Anissa Aulia, yang ketiga ada saya Muhammad Ardiansyah, yang keempat Jauza Nuril Ula, dan yang terakhir Linda Septiani. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi tentang fikih, haji, dan umroh. Langsung saja ke materi yang pertama, tentang pengertian haji dan umroh, yang akan dibawakan oleh teman saya, Saudari Mahadewi Anissa Aulia. Dipersilakan. Saya Mahadewi Anissa Aulia, NPM 22001081081006, akan menyampaikan tentang A. Pengertian haji dan umroh. Ibadah haji ialah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan ibadah amaliyah, antara lain wukuf, tawaf, syai, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum ibadah haji diwajibkan Allah kepada kaum muslimin yang telah mencakupi syarat-syaratnya. Menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Selanjutnya yang kedua kalinya dan seterusnya hukumnya sunnah. Barang siapa yang bernazar haji, wajib baginya untuk melaksanakannya. Syarat haji adalah Islam, balik atau dewasa, akil atau berakal sehat, merdeka atau bukan budak, istitha atau mampu. Yang dimaksud dengan istitha di sini ialah mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari beberapa segi, di antaranya 1. Jasmani, maksudnya sehat dan kuat agar tidak sulit melakukan ibadah haji. 2. Rohani, maksudnya mengetahui manasik haji, berakal sehat, dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan jauh. 3. Kemampuan ekonomi, maksudnya dia mampu melunasi pembayaran biaya selama perjalanan ibadah haji terhadap penyelenggara, di samping juga mempersiapkan bagi keluarganya yang ditinggalkan. 4. Keamanan, selama dalam perjalanan dan proses pelaksanaan ibadah haji bisa dipastikan keamanannya bagi keluarga, harta benda, serta tugas-tugas dan tanggung jawab lainnya yang ditinggalkan. B. Perbedaan rukun haji dan wajib haji. Rukun haji ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat digantikan dengan yang lain, walaupun dengan dam atau denda. Dan jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Sementara wajib haji ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila salah satu tidak dikerjakan, maka ibadah haji tetap sah. Hanya saja harus membayar dam atau denda. Dari amalia yang sudah ditinggalkan seperti melempar jumroh, mabit di Mina, mabit di Musdalifah. Adapun rukun haji, 1. Niat ihram. Sebagaimana ibadah pada umumnya, niat termaksud bagian paling penting dalam ibadah. Posisi niat pada saat haji dimulai saat melakukan ihram. 2. Wukuf di Arafah. Wukuf biasanya dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah setelah tergelincir matahari sampai waktu subuh tanggal 10 Zulhijjah sebagai bagian dari ritual ibadah jamaah haji. 3. Wukuf ifdah. 4. Syai. 5. Tahalul atau bercukur. 6. Tertib. Rukun haji ini tidak boleh ditinggalkan oleh jamaah haji, dan apabila salah satu di antaranya
tidak dipenuhi maka hajinya batal dan tidak dapat diganti ataupun tidak dapat dibayar dengan dam. Sedangkan wajib haji adalah 1. Ihram dari mikat, 2. Mabit di Musdalifah, 3. Mabit di Mina, 4. Melontar jumrah, ula, uswatun, dan akobah, 5. Tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah. Wajib haji ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar maka hajinya tetap sah, tetapi wajib membayar dam atau denda. Umroh ialah berkunjung ke Baitullah, melakukan tawaf, sa'i, dan bercukur demi mengharap ridho Allah. Ibadah umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan berihram dari mikat, kemudian tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan bertahalul atau menggunting rambut atau bercukur. Dilaksanakan dengan tertib, ibadah umroh bagi yang menunaikannya dapat digolongkan sebagai ibadah wajib atau sunnah. Hukum ibadah umroh dibagi menjadi 2. 1. Umroh wajib yaitu umroh yang baru pertama kali dilaksanakan disebut juga umratul Islam dan umroh yang dilaksanakan karena nazar. Dan yang kedua, umroh sunnah ialah yang dilaksanakan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya bukan karena nazar. Adapun rukun-rukun umroh adalah sebagai berikut: 1. Niat dengan berihram dari mikat, 2. Tawaf umroh sebanyak 7 putaran, 3. Melaksanakan sa'i sebanyak 7 putaran, 4. Tahalul atau bercukur, dan kelima tertib. Artinya proses dalam melaksanakan umroh ini harus dilaksanakan dengan tertib dan berurutan. Tidak bisa yang awalnya diakhiri dan yang akhir dibuat pada urutan yang awal. Sedangkan waktu-waktu dalam melaksanakan umroh dapat dilaksanakan kapan saja, kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan seperti pada hari Arafah, hari Nahar, atau hari berkurban, dan hari Taskrik. Sedangkan syarat umroh adalah Islam, balik atau dewasa, akil atau berakal sehat, merdeka atau bukan budak, dan istita atau mampu. Bila tidak terpenuhi syaratnya, maka gugurlah kewajiban umroh seseorang. Adapun wajib umroh itu sendiri adalah berihram dari mikat. Wajib umroh ini adalah ketentuan yang bila mana dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah, tetapi harus menggantinya dengan membayar dam atau fidyah. C. Hikmah ibadah haji. Islam datang memberikan angin segar kepada seluruh penduduk bumi di mana sebelumnya mereka menyembah kepada patung-patung, berhala, api, dan segala kepercayaan nenek moyang sebelumnya. Hadirnya Muhammad sebagai Rasulullah diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyebarkan Islam dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana agama Islam ini sejatinya telah ada semenjak Nabiullah Adam alaihi wasallam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Hal ini menyatakan dan meyakinkan bahwa agama Islam bukanlah agama yang hadir dan dibuat akhir-akhir ini, tetapi agama yang dipercayai kebenarannya agama samawi sebagaimana tercermin dalam bacaan talbiyah yang dikumandangkan jamaah haji ataupun umroh setelah mengenakan pakaian ihram dari tempat-tempat mikat dalam perjalanan hingga menuju Masjidil Haram. Ucapan talbiyah adalah bentuk nikmat, pentauhidan, dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi panggilannya merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan atas dasar keyakinan dengan penuh kesadaran, seraya menyatakan bahwa segala pujian, kedudukan, tahta, dan jabatan, serta segala nikmat yang telah diberikan semata-mata adalah anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan kembali kepadanya dan akan diminta pertanggungjawaban kelak. Dan dengan adanya pelaksanaan haji ini diharapkan Allah akan mengampuni segala khilaf yang pernah terbesit atau yang pernah muncul dari sikap sombong dalam hati, untuk diberikan maghfirah dan ampunan. Dan dengan digunakannya berpakaian ihram bagi jamaah umroh ataupun haji melahirkan sikap tawaduh, merendahkan diri terhadap Maha Besar Allah, bahwa siapapun entitas dan identitas seseorang yang akan dibawa
ketika kelak sudah mati dan meninggalkan dunia ini hanyalah 2 helai kain kafan, dan amalia itu sekaligus melahirkan kesatuan kemanusiaan di antara sesama jamaah haji sebagai hubungan hablum baina annas, sebagai makhluk ciptaan Allah yang berkewajiban mengabdi kepadanya, bahwa tidak ada perbedaan di depan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ka'bah sebagai lambang tauhid dan kesatuan. Secara sekilas, Ka'bah hanyalah tumpukan batu-batu yang berbentuk segi 4 kubus yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram. Ka'bah pada hakikatnya tidak memiliki kekuatan yang dapat memberi manfaat atau mudarat. Ka'bah hanya menjadi lambang untuk pusat peribadahan haji, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah sebagai lambang ketaatan akan perintahnya. Ka'bah inilah tempat ibadah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini, dan menjadi tempat bertemunya umat manusia serta merupakan tempat yang aman. Pada salah satu sudut Ka'bah terdapat Hajar Aswad sebagai tanda untuk memulai tawaf dan mengakhirinya. Selanjutnya, sa'i sebagai lambang kasih sayang ibu. Proses kegiatan setelah pelaksanaan tawaf adalah bersa'i, di mana sa'i ini dilakukan antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Filosofi diperintahkannya bersa'i ini untuk melestarikan pengalaman dari Siti Hajar, yaitu ibu dari Nabi Ismail, di mana perjuangan Siti Hajar ketika dengan gigihnya berjalan dan berlari-lari mondar-mandir antara dua bukit itu untuk sambil mencari air minum bagi dirinya dan putranya. Selanjutnya, Arafah sebagai tempat pembebasan. Wukuf di Padang Arafah bagi jamaah haji hanya diberi kesempatan waktu sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu mempunyai arti yang sangat penting bagi jemaah haji. Pada hari Arafah, jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan rukun haji yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Melontar jumroh mengingatkan ikrar iblis. Proses melontar jumroh adalah simbol perlawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sewaktu digoda dan dibujuk oleh iblis untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berkurban mempersembahkan putra kesayangannya Ismail. Adapun filosofi dari proses jumroh ini adalah kita wajib melawan nafsu kita yang ada dalam diri dan perangi terus sifat dan karakter dari yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan, mengalahkan egoisme dan keangkuhan, beserta penyakit dan sifat-sifat buruk lainnya. Keutamaan pelaksanaan haji. 1. Haji sebagai rihlah muqaddasah atau perjalanan suci. Perjalanan haji pada hakikatnya adalah perjalanan suci, syiar Islam yang semua rangkaian kegiatannya dicatat dan ditulis sebagai ibadah. 2. Haji sebagai muktamar tahunan. Kegiatan ibadah haji menjadi momen yang luar biasa, di mana manusia dari seluruh penjuru dunia berkumpul dan bersatu padu tanpa mengenal ras, suku, bahasa. Mereka berkumpul semata-mata untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus untuk melengkapi rukun Islam yang kelima, dan betapa indahnya pemandangan dalam persaudaraan itu, karena semua manusia tiada mengharapkan apa-apa kecuali ampunan Allah. 3. Tadabur dan ibroh, atau mengambil pelajaran. Berbaurnya manusia dari berbagai suku bangsa dengan ragam budaya dan adat istiadatnya memberikan kepada kita suatu gambaran yang jelas tentang kemahakuasaan Allah dengan ciptaannya. 4. Tasamuh dan ta'awun, atau toleransi dan tolong-menolong. Dalam pertemuan akbar dan dalam suasana haji ini, di mana manusia bersatu padu dan merupakan pertemuan akbar dari seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali, maka dituntut satu dengan yang lain untuk senantiasa belajar memahami, mengerti, dan toleransi antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima adalah transformasi atau pertukaran budaya dan adat istiadat. Pada dasarnya ibadah haji sejak zaman sebelum Islam selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berhaji ke Baitullah untuk saling bertukar budaya,
berjual beli, dan bahkan saling mempromosikan hasil karya mereka seperti karya sastra yang mereka kompetisikan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy pada zaman dahulu, hal ini diabadikan dalam surah Al-Quraisy ayat 1-4. Yang terakhir adalah haji sebagai ta'zim. Syiar Allah yaitu pelaksanaan haji merupakan bentuk dari penghambaan seseorang kepada Tuhannya yang merupakan bentuk syiar sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Hal tersebut sangat terasa di saat kita melaksanakan ibadah haji, di saat kita sama-sama terpusat ke arah Ka'bah dengan gerakan yang sama dan tentunya dengan tujuan yang sama pula. Selanjutnya adalah keutamaan ibadah haji. Yang pertama adalah diampuni segala dosanya, mendapatkan pahala atau ganjaran surga. Pembiayaan yang dikeluarkan dalam perjalanan haji diberikan ganjaran yang sama dengan ganjaran pembiayaan di jalan Allah, mendapatkan pahala jihad yang paling utama, mati dalam perjalanan haji sama dengan mati syahid, diterima doanya untuk orang lain, menjadi orang yang dibanggakan Allah kepada malaikatnya. Pembahasan selanjutnya adalah mikat makani dan zamani. Dilihat dari segi etimologi, mikat merupakan bentuk isim zaman makan dari kata au kata yukitu yang memiliki arti menetapkan waktu. Secara terminologi merupakan batasan tempat ataupun waktu yang ditentukan untuk mulai mengerjakan ibadah umroh dan haji. Mikat sendiri terbagi atas dua, yakni zamani dan makani. Mikat zamani adalah batasan waktu yang digunakan untuk haji dan umroh, sementara zamani bagi orang yang berhaji adalah Syawal dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jika seorang yang ingin berhaji tetapi ihramnya tidak dilakukan pada bulan-bulan tersebut, maka ibadahnya hanya bisa disebut umroh dan bukan haji. Sedangkan mikat makani adalah tempat yang digunakan untuk pertama kali dalam berihram kemudian mengambil niat. Materi selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan mikat bagi penduduk yang datang dari luar Mekah. Yang pertama, mikat bagi penduduk Madinah terletak di Zulhulaifah yang dikenal dengan Biru Ali. Bagi penduduk Syam, Palestina, Syria, Yordan, Mesir, serta Maroko adalah di Zuhfah. Penduduk Yaman di Yalamlam, penduduk Najd atau Riyadh, Abha, Taif, dan beberapa tempat yang dari utara tempat pengambilan mikatnya berada di Karnul Manazil atau yang dikenal dengan Syahlul Kabir. Bagi penduduk Irak dan Khurasan, mikatnya berada di Zatul Irq, akan tetapi yang paling utama adalah di Akik. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lenda Septiani akan menjelaskan slide berikutnya. Bagi jamaah haji yang berada di kota Mekah, maka mikotnya haji atau umrohnya berada di Mekah ada 3 tempat, yaitu yang pertama adalah Ji'ronah, yang kedua Masjid Aisyah, yang ketiga adalah Hudaybiyah. Bagi calon muhrim yang tempat tinggalnya di luar Mekah tetapi lebih dekat ke Mekah dari mikot yang telah disebutkan, maka mikotnya adalah tempatnya tersebut. Tetapi jika tempatnya lebih jauh daripada mikot, maka yang lebih utama berihram di mikot. Selanjutnya, bagi penduduk Indonesia, mikotnya itu disesuaikan dengan gelombang. Bagi jamaah gelombang pertama, mikotnya dimulai dari Zulhulaifah. Sedangkan bagi jamaah gelombang kedua, mikotnya ketika berada di atas pesawat udara dari garis sejajar Yalamlam atau di Airport King Abdul Aziz Jeddah. Bagi jamaah yang melanggar mikot, yakni ihram melewati batas mikot dan ia tetap ingin berhaji, maka ia diwajibkan membayar dam. Tetapi jika ia kembali ke mikot kemudian berihram sebelum memakainya untuk ibadah, maka gugurlah kewajibannya dia untuk membayar dam. Selanjutnya, umroh sunnah.
Haji adalah ibadah wajib yang menjadi rukun Islam kelima. Orang yang sudah mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah Haram terkena kewajiban menurut syariat. Namun demikian, ibadah umroh juga wajib hukumnya seumur hidup sekali sebagaimana kewajiban haji. Ibadah umroh wajib ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan ibadah haji wajib. Mereka yang mampu yang belum pernah berhaji dan berumroh wajib menunaikan keduanya. Selanjutnya, haji badal. Haji badal adalah praktek peribadatan haji seorang jamaah yang dilakukan oleh orang lain dengan ketentuan haji pada umumnya. Badal haji dapat dilakukan dengan syarat orang yang membadalkan sudah pernah menjalankan ibadah haji sebelumnya dan orang yang dibadalkan sudah uzur, baik karena sakit, sudah lansia ataupun sudah meninggal. Badal haji bagi sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i berlaku dan hukumnya sah menurut syariat. Dalam pembadalan haji, semua ketentuan ibadah haji berlaku, termasuk anjuran pelafalan niat ibadah haji. Pelafalan niat badal haji ini dianjurkan untuk kemantapan niat badal haji dalam hati. Selanjutnya, pelaksanaan badal haji boleh dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal ataupun yang tak mampu lagi dalam melakukan ibadah haji ke Mekah dikarenakan faktor umur atau faktor sakit yang tingkat kesembuhannya itu sangat jauh ya dari harapan. Yang dimaksud sebagai badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan seseorang tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Apakah kategori menggantikan atau menghadiahkan pahala ibadah haji kepada orang lain selain dirinya, dan yang membadalkan haruslah sudah pernah melakukan haji sebelumnya. Dalam proses badal haji, di samping yang menunaikan sudah beribadah haji, juga tidaklah menjadi persoalan seorang laki-laki membadalkan perempuan ataupun perempuan membadalkan laki-laki dengan syarat yang sudah pernah berhaji serta beragama Islam, sudah balik, berakal dan istighohah. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.